Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman PhD, dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini teman-teman dan mahasiswa saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menulis introduction atau pendahuluan di laporan penelitian baik tesis, skripsi, disertasi maupun artikel. Bagian pendahuluan ini atau introduction ini memang kelihatannya relatif singkat dibanding bagian-bagian lain, tetapi bagian ini memiliki peranan yang sangat penting dan sangat kompleks, bahkan challenging. Karena bagian inilah yang menjadi first impression bagi para pembaca. Apakah dia reviewers, apakah dia penguji. Karena ketika kita mengembangkan sebuah introduction atau pendahuluan yang tidak jelas, pasti pembaca tidak bisa memahami konteks penelitian kita. Dia tidak akan mengerti apa urgensi dari penelitian kita. Jadi bagian ini perlu dikembangkan dengan baik, perlu dikembangkan dengan cantik istilahnya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah pendekatan yang saya pelajari dari Profesor Kamarul Kabilan, salah satu profesor di University Science Malaysia. Pendekatan yang saya pelajari dari beliau adalah GLC atau GLC, Global, Local, Context. Jadi ketika menulis sebuah introduction, kita harus memulai dari konteks global, baru ke lokal, baru ke konteks penelitian kita. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh pada video ini. Saya akan menjelaskan teknik penulisan introduction sesuai dengan contoh yang saya pelajari dari Profesor Kabilan, dan saya akan menunjukkan sebuah artikel hasil kolaborasi penelitian kami dengan Profesor Kamarul Kabilan. Akan saya tunjukkan bagian-bagian mana yang harus kita elaborasi dengan GLC tadi itu. Silakan ditonton videonya sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun misalnya ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar atau bisa juga chat saya langsung. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik semua dan juga para teman-teman yang berjuang untuk publikasi, berjuang untuk penyelesaian studi, apakah tesis, skripsi, dan sebagainya, disertasi. Oke? Selamat menonton teman-teman semua. Lanjutkan yang saya bilang tadi bahwa saya akan fokus kepada bagian bagaimana cara mengembangkan konteks dalam sebuah pendahuluan. Nah, yang perlu kita pahami di sini, kita harus pakai konsep GLC atau GLC, yaitu kita harus memaparkan pendahuluan kita dari konteks global dulu, kemudian lokal, kemudian ke konteksnya apa. Jadi kita jangan pernah menulis sebuah introduction atau pendahuluan langsung memaparkan konteks penelitian kita, tapi kita harus mengantarkan dulu pembaca ke konteks global. Jadi intinya di sini bagaimana kita bisa menjembatani isu lokal ke isu global. Karena kalau kita menjelaskan langsung ke isu lokalnya atau konteks lokal, orang luar tidak akan mengerti. Misal, konteks-konteks yang ada di Indonesia itu belum tentu orang-orang di luar negeri, apakah di Inggris, di Amerika, di Kanada, paham terhadap konteks yang kita jelaskan. Oleh karena itu, ketika mengembangkan sebuah introduction, kita harusnya memulai dari konteks global, ya, sehingga semua pembaca dari manapun dia, seluruh dunia, mereka akan paham konteks penelitian kita. Jadi jangan pernah menjelaskan langsung ke konteks penelitiannya, apa masalah penelitiannya, tapi jembatani dulu konteks lokal ini ke konteks global sehingga para pembaca mudah memahaminya. Nah, misal ini artikel saya yang terbit di salah satu jurnal Scopus bereputasi, itu Higher Education Research and Development. Saya berkolaborasi dengan salah satu profesor di Malaysia, yaitu Gurunda Profesor Muhammad Kamarul Kabilan dari University Science Malaysia. Nah, saya belajar dari beliau. Awalnya artikel ini ditolak di jurnal yang sama karena saya terlalu localize atau terlalu membahas konteks lokal, sehingga komunitas luar negeri atau komunitas global itu tidak mengerti apa yang saya paparkan dalam artikel saya. Makanya saya diajarkan sama Prof. Kabilan, kita harus menjelaskan sebuah
kita harus memulai pendahuluan kita atau introduction kita dengan konteks global dulu. Nah, topik penelitian saya adalah saya meneliti tentang praktek publikasi pengalaman publikasi para dosen-dosen di Indonesia. Jadi saya mau melihat pengalaman publikasi di jurnal-jurnal Scopus bagi para dosen yang ada di Indonesia dengan memakai perspektif activity theory. Nah, jadi intinya di sini adalah praktek publikasi yang ada di Indonesia. Nah, untuk memulai introduction saya, ini kita bisa lihat di paragraf pertama. Saya tidak boleh langsung menjelaskan praktek publikasi di Indonesia bla 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 bla. Tidak boleh langsung membahas konteks Indonesia. Karena kenapa? Karena saya harus menjembatani dulu konteks ini ke konteks global. Nah, terkait dengan konteks global yang berkaitan dengan publikasi ilmiah apa saja yang juga prakteknya sama dengan di luar negeri. Jadi saya harus mencari isu yang sama apa yang dilakukan di Indonesia dan juga di luar negeri, sehingga ketika orang membaca artikel saya atau reviewer yang membaca artikel saya, mereka mengerti urgensi dari penelitian saya. Jadi kita bisa lihat di paragraf pertama, di sini saya menjelaskan publikasi ilmiah itu publikasi ilmiah kan bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Di negara manapun, kampus manapun, itu pasti publikasi ilmiah menjadi salah satu tolak ukur produktivitas dan produktivitas dosen. Ya, jadi di sini saya langsung menjelaskan bahwa kita bisa lihat kalimat pertama. Ya, kita bisa dilihat kalimat pertama di sini. Saya langsung menjelaskan bahwa publikasi ilmiah dianggap menjadi salah satu alat ukur yang sangat terpercaya untuk menilai performance dan produktivitas seorang dosen. Jadi di luar negeri itu, di negara manapun, publikasi itu menjadi salah satu tolak ukur yang sangat terpercaya untuk menilai produktivitas dengan performance seorang dosen. Apakah dia produktif, apakah bagus performance-nya, yaitu kita bisa lihat dari segi produktivitas publikasinya, kita bisa melihat dari publikasi ilmiahnya. Sehingga seluruh dunia menjadikan publikasi ilmiah ini sebagai tolak ukur yang sangat terpercaya untuk menilai produktivitas mereka. Nah, di sini referensi saya terhadap ide ini saya dapat dari referensi yang ini. Jadi ide ini saya dapat dari sini. Kemudian sebagai alat ukur apa? Apa tujuan alat ukur untuk memberikan promosi, untuk memberikan insentif atau untuk memberikan hibah penelitian. Ini. Jadi di luar negeri, di negara mana saja itu telah menjadikan publikasi ilmiah itu sebagai alat yang dipakai untuk menilai seorang dosen, apakah dosen tersebut bisa dikasihkan promosi, naik jabatan dari, misalnya kita di Indonesia ada asisten ahli, lektor kepala, profesor. Kalau mau jadi profesor misalnya harus ada publikasi ilmiahnya. Nah, di sini bisa kita lihat apakah profesor ini memenuhi syarat. Kalau dia punya publikasi ilmiah, dia bisa dikasih misalnya guru besar, gelar guru besar. Jadi dia dapat promosi. Dia juga bisa mendapat insentif. Misalnya kalau kita publikasi di Q1 Scopus, misalnya di kampus saya itu kita akan dikasih bantuan, misalnya bantuan publikasi. Kemudian kita juga bisa mendapatkan hibah penelitian. Kalau di Kementerian Agama kan ada Litabdimas. Nah, dengan adanya publikasi ilmiah kita dengan melakukan penelitian kita bisa mengapply hibah penelitian. Ya, seperti itu. Kenapa? Terus saya lanjutkan lagi. Nah, ini idenya siapa? Saya dapat referensi apa yang saya pakai untuk memunculkan ide ini, mendapatkan ide ini, ya saya dapat dari referensi ini. Selanjutnya, kenapa publikasi ilmiah itu dijadikan sebagai alat yang sangat terpercaya untuk mengukur produktivitas sama performance? Yaitu karena prosesnya itu publikasi ilmiah itu melibatkan proses review yang sangat strict sekali, karena harus ada blind review. Misalnya 2 reviewer yang menilai tulisan kita apakah layak atau tidak. Nah, sama dengan kalau disertasi, tesis, skripsi, tesis, disertasi, misalnya kan ada tim penguji, biasanya tim penguji eksternal. Kalau disertasi, nah di sini mereka melihat apakah tulisan kita ini layak atau tidak. Nah, oleh karena itu publikasi ilmiah dijadikan sebagai alat yang sangat terpercaya. Kemudian
Sekarang ya bahkan sekarang di tingkat dunia ya, Scopus dengan WOS, Scopus dengan Web of Science itu telah menjadi rujukan mereka bahwa publikasi tersebut apakah dia bereputasi atau tidak, yaitu dari dua pengindeks besar ini, dari Scopus dengan Web of Science. Nah, dari paragraf ini ada tidak saya singgung tentang Indonesia? Sama sekali tidak ada saya singgung masalah Indonesia. Ini bersifat global, bersikap umum dan berlaku untuk semua negara, bukan hanya yang ada di Indonesia. Ya, jadi ini yang saya maksud adalah bagaimana kita menjembatani konteks lokal kita ke konteks global. Jadi harus kita berikan dulu gambaran umum apa yang terjadi di konteks global, apa yang terjadi di dunia luar. Nah, ini kita bisa lihat bahwa publikasi ilmiah itu kan tidak hanya di Indonesia, dan di luar negeri juga menjadikan publikasi ilmiah itu sebagai alat untuk memberikan promosi. Jadi ketika adik-adik mahasiswa mau menulis skripsi, tesis atau disertasi, tolong cari dulu referensi di internet, literatur-literatur yang ada, penelitian-penelitian terdahulu yang ada di konteks global terkait dengan topik penelitian adik-adik semua. Jadi jangan langsung membahas konteks Indonesia saja. Karena kalau konteks Indonesia saja yang dibahas, itu hanya orang-orang Indonesia yang bisa mengerti apa yang kita bahas. Jadi sebaiknya adik-adik mahasiswa melakukan dulu studi pendahuluan, mencari literatur-literatur yang ada. Kalau misalnya coba cari satu penelitian terkait isu penelitian adik-adik yang di Amerika, satu di Inggris untuk mewakili Eropa, atau di Jerman, di Belanda yang bisa mewakili Eropa, di Australia, Timur Tengah, kemudian masuk konteks Asia, apakah di Asia Selatan, Asia Tenggara. Nah, itu semua bisa kita ambil sebagai contoh-contoh kasus yang ada di negara tersebut yang sesuai dengan topik penelitian kita, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan menjembatani isu lokal ke isu global. Caranya sebenarnya sangat simpel sebenarnya. Bagaimana yang penting adik-adik ini bisa tahu, bisa mencari referensi-referensi di tingkat global terkait dengan isu-isu penelitian yang ada bahas atau topik penelitian yang ada bahas. Caranya kan kita bisa searching di Google Scholars atau bisa searching di jurnal-jurnal yang bereputasi yang ada. Jadi memang kalau adik-adik mahasiswa mungkin terkendala dari segi bahasa karena jurnal-jurnal internasional bereputasi itu, untuk mengetahui konteks global ya pasti kita harus pintar berbahasa Inggris. Kalau anak-anak bahasa Inggris mungkin saya tidak ada khawatiran karena mereka bisa berbahasa Inggris. Tapi bagaimana dengan mahasiswa yang tidak bisa berbahasa Inggris? Misalnya anak pasca sarjana yang jurusan sejarah hukum Islam, sejarah peradaban Islam, mereka memang tidak mengerti bahasa Inggris. Sebenarnya itu juga bukan menjadi sebuah kendala, karena kenapa? Sekarang sih canggih semua kan. Kalau memang ada mau belajar, kalian download penelitiannya, ambil abstraknya, kemudian kalian terjemahkan di Google Scholars kah atau di ChatGPT kah. Itu kan bisa membantu semua untuk memahami apa yang kalian baca. Jadi sebenarnya masalah bahasa bukan lagi kendala buat adik-adik semua. Jadi tolong adik-adik kalau mau menulis sebuah penelitian, di bagian pendahuluan itu di paragraf pertama tolong bahas konteks global, jangan langsung ke konteks lokal kalian, karena itu uh, tidak laku di pasaran dunia ya. Apalagi ada yang pasca sarjana misalnya yang tesis sama disertasi ini kan harus punya publikasi ilmiah. Nah, kalau misalnya publikasinya hanya lokal, ya hanya orang-orang lokal saja yang bisa membacanya, jadi kontribusi penelitiannya itu akan dipertanyakan gitu loh. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa di bagian pertama, paragraf pertama di introduction itu tolong fokus bahas konteks global yang sama dengan kajian kalian, kajian adik-adik semua. Jangan langsung membahas konteks Indonesia karena pasti akan sempit pembahasannya. Nah, ini bisa kita lihat, saya langsung membahas publikasi ilmiah. Dan kita tahu kan, publikasi ilmiah di sini kan bukan hanya Indonesia yang menerapkannya. Ya, semua kampus di seluruh dunia pasti publikasi ilmiah menjadi salah satu alat ukur produktivitas seorang dosen. Nah, coba paragraf pertama sama sekali saya tidak menyinggung Indonesia. Ya, semua isu-isu yang ada di konteks global. Nah, kemudian saya pindah ke paragraf kedua. Ini kita bisa lihat di paragraf kedua,
saya tidak langsung, ini program kedua juga masih konteks global ya. Saya masih membahas konteks global. Sama sekali saya tidak membahas Indonesia ya. Bahwa sekarang ternyata untuk menjadi kelas dunia, yaitu juga banyak negara-negara sekarang yang mengatur strategi, memberikan support atau memotivasi atau mengencourage kampus-kampus mereka untuk terus memproduksi atau menerbitkan publikasi ilmiah ya, terus menghasilkan output penelitian yang betul-betul outstanding ya. Jadi sekarang negara-negara di dunia termasuk Malaysia, Singapura, Inggris, itu mereka sekarang pemerintahnya berlomba-lomba untuk menyusun strategi bagaimana bisa indeks publikasi mereka naik ya. Kemudian bagaimana cara memberikan support kepada dosen-dosen mereka biar mereka lebih produktif dalam menulis karya tulis ilmiah atau publikasi ilmiah. Nah, itu kan masih konteks global kan. Saya tidak membahas Indonesia, sama sekali tidak membahas Indonesia karena ini yang dilakukan oleh negara-negara di luar, bukan hanya di Indonesia. Oke, paragraf pertama. Terus saya kasih contoh konteks yang konteks global lagi itu Singapura misalnya, ya. Singapura juga itu betul-betul telah mengalokasikan banyak dana untuk meningkatkan penelitian kolaborasi dengan kampus-kampus top dunia. Nah, itu yang dilakukan, strateginya yang dilakukan oleh Singapura, ya. Setelah itu ternyata Malaysia juga seperti itu. Ya, dia juga berusaha membuat strategi yang bagus bagaimana bisa meningkatkan publikasi ilmiah dosen-dosen mereka, akademisi mereka biar bisa menjadi world class dunia kan, bisa menjadi bisa memiliki status kampus kelas dunia. Karena kenapa? Kenapa Malaysia mau seperti itu? Karena ternyata banyak dampak positifnya. Karena dengan menjadikannya dia sebagai world class dunia, menjadi kampus kelas dunia, ternyata bisa meningkatkan pemasukan devisa negara mereka, bisa meningkatkan perekonomian negara mereka. Karena kenapa? Karena banyak mahasiswa internasional yang datang ke Malaysia untuk belajar, termasuk Indonesia. Jadi ada kata Indonesia di sini, ini hanya sebagai contoh bahwa ini hanya sebagai contoh, tapi bukan konteks Indonesia yang disebut. Nah, di paragraf ini saya menjelaskan semua konteks global, tidak sama sekali tidak membahas konteks lokal, ya. Jadi ini yang dimaksud. Jadi kita menjembatani dulu. Nah, nanti di paragraf ketiga barulah saya masukkan konteks Indonesia saya, konteks lokal saya, bahwa mengikuti tren dunia, ternyata Indonesia juga berusaha untuk menerapkan hal seperti itu, bahwa untuk mendapatkan insentif penelitian atau mendapatkan promosi juga harus para dosen juga harus menunjukkan produktivitas penelitian mereka, ya. Regulasi ini sebenarnya untuk meningkatkan publikasi Indonesia, indeks publikasi Indonesia, ya. Karena kenapa Indonesia berupaya seperti itu? Karena kita termasuk lebih rendah dibanding negara-negara tetangga kita, yaitu Singapura, Thailand, Malaysia. Di mana saya dapat referensi ini, saya dapat dari Sandy & Sen. Ya, jadi di paragraf ketiga lah baru saya mulai memasukkan konteks Indonesia, baru saya masukkan isu lokal saya di dalam penelitian ini. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya saya sudah tidak bahas lagi Indonesia, tapi saya membahas studi-studi atau penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian saya. Dan ini pun yang bersifat global, saya tidak fokus ke Indonesia dulu. Ya, misalnya saya menemukan kesulitan untuk menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian saya, apalagi kegiatan publikasi dengan multiple activities, dengan banyak kegiatan dosen, misalnya bagaimana dosen bisa meneliti kalau harus mengajar, harus melakukan pengabdian masyarakat, sehingga mereka mengalami kesulitan seperti itu, ya. Dan yang saya dapat di literatur itu, saya cuma menemukan 2 penelitian yang hampir sama dengan punya saya, tetapi ini di level doctoral student, sedangkan penelitian saya berada di level dosen, bukan lagi mahasiswa. Jadi ada 2 beda konteks ya. Konteks yang saya dapat di penelitian sebelumnya, dia meneliti tentang doctoral student, sedangkan saya meneliti dosen atau para akademisi Indonesia, bukan mahasiswa.
ya. Kemudian ada yang saya temukan satu di Indonesia, cuma satu saya temukan penelitian di Indonesia yaitu Sen and Sen. Tapi dia hanya fokus kepada overloaded with work. Dia hanya fokus kepada kelebihan beban kerja, ya, tapi bukan kepada publikasinya. Jadi di bagian paragraf keempat ini saya membahas literatur yang ada. Saya membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya, kajian pustakanya. Di paragraf keempat juga saya membahas kajian terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu, pendapatan apa sih yang ada sekarang di sana di literatur yang terkini. Ya, saya menemukan bahwa banyak penelitian tentang publikasi ilmiah tapi berbeda dengan punya saya, berbeda dengan penelitian saya. Penelitian sebelumnya fokus misalnya hanya untuk academic writing-nya sehingga mereka tidak bisa menulis karya tulis ilmiah. Kalau penelitian saya menganalisis masalah apa yang terjadi dan bagaimana strategi mereka untuk meningkatkan publikasi mereka. Jadi ada dua. Saya menganalisis strateginya apa, masalahnya apa, kemudian apa strateginya. Sedangkan penelitian terdahulu yang saya paparkan di sini lebih fokus kepada masalahnya saja. Masalah-masalah yang dihadapi oleh para dosen untuk meneliti, untuk menerbitkan publikasi ilmiahnya. Misalnya yang saya dapat di sini ada yang mengatakan bahwa bahasa Inggrisnya tidak bagus misalnya. Dan contoh-contoh yang saya masukkan juga di sini bukan cuma murni contoh-contoh yang ada di Indonesia, tapi saya berikan contoh dari beberapa negara. Misalnya di Indonesia, Thailand, Filipina, Tunisia, dan lain-lainnya. Jadi saya juga memberikan contoh itu dari konteks global, bukan konteks Indonesia saja. Itu menunjukkan bahwa memang masalah ini masalah serius, karena tidak terjadi saja di Indonesia. Seperti itu. Nah, di paragraf terakhir ini saya menjelaskan apa tujuan penelitian saya, yaitu untuk memberikan untuk mengisi gap yang ada, ya, untuk mengadres gap yang ada karena kurangnya penelitian tentang publikasi ilmiah di Indonesia dengan strategi apa yang mereka lakukan. Jadi bagian ini lebih kepada apa tujuannya, signifikansinya, implikasinya. Jadi coba kita lihat dari pendahuluan saya ini, saya hanya membahas konteks Indonesia satu paragraf dan itu pun sangat pendek di paragraf ketiga. Selebihnya sama sekali saya tidak membahas fokus ke konteks Indonesia. Adapun saya sebut kata-kata Indonesia itu hanya sebagai contoh di konteks global, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan bagaimana cara menjembatani isu lokal ke isu global. Jadi jangan fokus hanya membahas tentang konteks yang ada di Indonesia. Kalaupun memberikan contoh, kasih contoh satu Indonesia, kemudian kita ambil contoh juga di luar negeri, sehingga menunjukkan bahwa masalah ini masalah global, bukan masalah lokal gitu loh. Oke? Mudah-mudahan ini sangat membantu teman-teman semua untuk bagaimana menulis introduction atau pendahuluan baik di tesis, disertasi, skripsi maupun artikel. Nah, nanti akan saya lanjutkan poin-poin selanjutnya biar lebih paham, dan saya memang fokus kepada bagian ini, ya, bagaimana kita bisa menjembatani isu global, isu lokal ke global. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen di chat atau bisa juga japri saya. Jadi semangat buat adik-adik mahasiswa yang lagi berjuang untuk penyelesaian studi, apakah dia S1, S2, S3. Mudah-mudahan ini bisa membantu biar bisa menghasilkan sebuah laporan penelitian yang outstanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.